Makanya akhirnya kita menjumpai salah satu tokohnya orang Yahudi berkata, kalaupun kita tidak bisa menjadikan muslim itu murtad, setidaknya muslim itu tidak lagi muslim pikirannya. Makanya seluruh apapun program yang mereka buat dalam program entertain, dalam program news dan berita itu semuanya mengarah kepada satu, kedengkian mereka. Dan Islamophobia itu dari mana kalau bukan datang dari Yahudi? Jadi Islamophobia itu datang dari kalangan Yahudi. Mereka memanfaatkan orang Nasara juga. Lalu mereka akhirnya memiliki kedengkian dan mereka ketika kedengkian itu terjadi melahirkanlah Islamophobia. Hari ini kan Islamophobia, Masya Allah itu. Di mana-mana kita jumpai Islamophobia. Walaupun dengan izin Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan cahaya itu walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Kenapa? Ya karena Masya Allah ya, kita mendapati bahwasanya seluruh Islamophobia yang mereka gerakkan untuk mempengaruhi, memberikan pencitraan negatif kepada Islam itu, mereka lakukan untuk memadamkan agama Allah. Agama Allah itu tidak bisa dipadamkan. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga kita dengan membayangkan apa yang sedang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka sesungguhnya semakin menjadikan kita bersyukur kepada Allah dan semoga kita mampu untuk mengubah setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjadi bagian dari sebuah kebaikan dan sebuah ketaatan kita kepada Allah. Sembari kita senantiasa tidak pernah bosan, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bosan. Semoga mereka selalu dikuatkan oleh Allah, diberikan pertolongan yang lebih besar daripada setiap ujian yang mereka sedang hadapi dan semoga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan perjalanan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya tadabbur Quran itu merupakan salah satu di antara kurikulum penting dan kurikulum primer pada kehidupan para penuntut ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau sempat menyesal pada hidupnya, tapi menyesal ini dalam konteks yang positif, bukan karena beliau mencela takdir hidupnya, bukan. Tapi seorang Ibnu Taimiyah itu pernah menyesal ketika beliau merasa kurang maksimal di dalam mentadabburi Al-Quran. Padahal beliau adalah orang yang telah belajar ilmu semenjak usia belia, bahkan umur 6 tahun pun dia sudah menyelesaikan banyak kitab dari karangan para ulama besar. Tapi itu pun tidak menjadikan Ibnu Taimiyah merasa puas tentang masalah tadabbur Quran, karena beliau tahu betul tadabbur Quran itu memberi arti dan memberi makna yang begitu besar pada kehidupan. Kita tentunya paham mentadabburi Al-Quran itu bisa menghidupkan hati, karena ini merupakan salah satu materi yang paling mulia selain menjadi materi yang primer. Bagaimana tidak mulia? Objek dari ilmu ini adalah perkataan Allah. Hasilnya adalah petunjuk di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyelesaikan kewajiban kita, ketika kita mendapatkan cahaya dari apa yang kita peroleh di dalam tadabbur yang kita pelajari di dalam Al-Quran. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul meminta kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan konsistensi kepada kita untuk belajar tadabbur Al-Quran, dan semoga umur kita tidak sampai wafat terlebih dahulu sebelum kita menghabiskan tadabbur kita kepada setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya tadabbur Al-Quran itu menghidupkan hati, mengisi ruang berpikir kita, memberikan narasi pada kehidupan kita, dan pastinya memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Gelap dan mendung itu menyelimuti pada kehidupan, dan tidaklah mereka yang memegang apa yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam petunjuk, itulah orang-orang yang mereka tidak akan tersesat. Karena ketersesatan pikiran itu jauh lebih parah daripada tersesat kita di dalam perjalanan ketika menyusuri jalan. Itulah yang menjadi harapan kita. Kita kemarin mempelajari ayat yang terakhir di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam akhir surat Al-Fatihah kita mempelajari
sebuah ayat, yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita telah mempelajari setidaknya ada 3 poin besar yang kita pelajari pada muqaddimah pembahasan kita. Yang pertama yang telah kita dapatkan adalah tujuan hidup kita, salah satunya adalah kita harus senantiasa berikhtiar untuk mencari siratal mustaqim. Kita ini harus berusaha untuk mencari jalan yang lurus. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ikhtiar kita. Tugas kita bukan menjadi kaya, tugas kita bukan menjadi terkenal, tugas kita bukan pula ketika kita menjadi pebisnis yang sukses. Itu bukan tujuan kita ya. Tapi tujuan kita yang pertama itu adalah bagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi dari jalan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya, yang mana kita harus tahu, kita harus mengenali bagaimana jalan itu, bagaimana sifat mereka, lalu kita berupaya betul bagaimana kita masuk di dalam kafilah orang-orang yang mereka berjalan menuju kepada siratal mustaqim. Ini merupakan poin yang pertama. Banyak orang pada kehidupan, karena mereka tidak memahami tujuan terbesar pada hidupnya, akhirnya itu menjadi bingung. Ada yang akhirnya menetapkan tujuannya bagaimana dia menjadi kaya. Ada yang menetapkan tujuannya supaya dia mendapatkan kepuasan. Ada yang menetapkan tujuannya ya supaya dia menjadi orang yang terkenal dan tidak jatuh pada kemiskinan. Maka ketika kita tidak mengetahui apa tujuan kita dalam beribadah, apa tujuan kita dalam kehidupan setelah kita beribadah, yaitu adalah bagaimana kita mencari jalan mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dari siratal mustaqim, maka akhirnya menyebabkan kekacauan di dalam perjalanan hidup kita. Dan akhirnya kita tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya karena kita tidak tahu tujuan kita itu dalam kehidupan itu apa. Kalau kita tidak paham tujuan hidup kita itu ibadah, tetapi ibadah tapi ibadah yang menghantarkan kita kepada siratal mustaqim. Ini yang menjadi tujuan kita. Banyak orang yang baik belum tentu sampai kepada siratal mustaqim. Banyak orang baik, tapi mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Abu Thalib itu baik, tapi ternyata Abu Thalib pun tidak sampai pada siratal mustaqim. Kita mengenal lagi Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an itu orang baik pada zaman Rasulullah. Hampir sama sifatnya kayak Abu Thalib. Tapi kebaikan itu tidak menjadikan beliau berada di atas jalan siratal mustaqim. Dan banyak orang yang terkadang kita jumpai, kita kenal. Mereka beragama atau mereka tidak meyakini keimanan. Tidak beragama Islam. Mereka baik. Tapi kebaikan mereka tidak menyebabkan mereka berada di atas jalan siratal mustaqim. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Siratal mustaqim itu tujuan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus terus meminta kepada Allah bagaimana kita mendapatkan siratal mustaqim. Makanya tidak mengherankan minimal kita 17 kali meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, untuk menunjukkan kepada kita sepenting itulah jalan siratal mustaqim. Sampai kita memohon kepada Allah dengan permohonan paling sering. Di dalam setiap harinya kita beribadah kepada Allah, kita memohon supaya kita mendapatkan jalan yang lurus. Minimal 17 kali. Adakah doa dan permintaan sebanyak doa ketika kita minta siratal mustaqim? Saya kira tidak ada. Untuk memohon, untuk menjadikan kita semakin paham. Sepenting itulah siratal mustaqim, sampai Allah tempatkan di dalam surat Al-Fatihah, supaya setiap manusia membacanya, mentadaburinya, serta memahami betul kurikulum hidupmu itu simpel. Bagaimana kamu mendapatkan jalan yang lurus pada kehidupanmu. Poin yang kedua adalah bagaimana kita harus senantiasa meminta kepada Allah supaya kita diberikan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu menjadi permintaan kita. Berarti ini ketika menjadi permintaan dan doa yang kita ucapkan 17 kali, berarti memberi makna kepada kita. Kebutuhan kita kepada siratal mustaqim itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada fasilitas duniawi. Lebih besar daripada kebutuhan kita kepada rumah, lebih besar daripada kebutuhan kita kepada handphone, lebih besar daripada kebutuhan kita kepada mobil. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah setiap harinya,
hingga 17 kali, di dalam 1 tahunnya sudah ribuan kali kita meminta supaya diberikan siratal mustaqim. Dan itu merupakan poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwasanya siratal mustaqim itu, maka sesungguhnya itu siapa pemilik jalan siratal mustaqim itu? Maka dijelaskan di dalam surat An-Nisa 69 yang kita telah pelajari. Wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka akan dibersamakan dengan para siddiqin, orang yang cinta kebenaran, wasyuhada, yaitu akan wan nabiyyin, dan dibersamakan dengan para nabi, wasyuhada, dibersamakan dengan para syuhada, wasalihin, dan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sesungguhnya orang-orang semacam itulah sebaik-baik teman dalam kehidupan kelak di akhirat. Artinya bahwasanya sesungguhnya hari ini yang mereka berjalan di atas siratal mustaqim itu siapa dalam kehidupan kita? Role modelnya itu siapa? Allah lalu menyampaikan dalam surat Al-Fatihah, itu disampaikan oleh Allah pada ayat yang lain, pada surat An-Nisa 69. Orang-orang yang mereka berjalan di atas kafilah, yang berjalan di atas trek siratal mustaqim, yaitu adalah para siddiqin, yaitu dari para nabi, siddiqin dan orang yang cinta kebenaran. Lalu para syuhada, orang yang mereka berjuang menegakkan kalimat Allah dan mereka mati syahid, wasalihin, dan orang-orang salih. Dan itulah orang-orang yang mereka itu sejatinya berada di atas gembong, di atas gerbong kesalih, di atas gerbong, di atas rel siratal mustaqim. Sehingga kehidupan kita itu simpel, bukan ngikutin apa yang trending, bukan ngikutin apa yang banyak diikuti manusia di dalam kehidupan, bukan yang sedang viral, bukan. Tapi yang kita ikuti adalah dulu nabinya bagaimana, para sahabat bagaimana dari kalangan siddiqin, orang-orang yang mati syahid yang berjuang di dalam agama Allah itu bagaimana hidup mereka, dan orang-orang soleh itu gimana karakter kehidupan mereka. Itu yang kita ikuti dan itulah yang menjadi role model bagi kita. Kita tidak pernah terpesona dengan orang-orang selain itu, karena yang menjadi perhatian kita, fokus kita itu adalah 4. Golongan para nabi, orang yang cinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Itulah yang menjadi, itulah orang-orang yang sejatinya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus menjadi role model kita pada kehidupan. Setelah itu, maka mari kita membahas. 3 pembahasan itu kita telah selesaikan pada pertemuan kita beberapa bulan yang lalu. Sekarang mari kita bahas selanjutnya. Lalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Lalu kita ini tidak hanya menegaskan bahwasanya kita berdiri di atas kafilah orang-orang salih, orang-orang yang syuhada, para nabi dan orang yang cinta kebenaran di atas rel siratal mustaqim. Tapi juga kita memohon kepada Allah supaya kita ini tidak mengikuti golongan dan kaum yang mendapatkan murka dari Allah. Maghdub. Maghdub itu siapa? Orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah golongan Yahudi. Yaitu golongan Yahudi. Di mana kita ketika memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah jalan siratal mustaqim, kita mengikuti jalan siratal mustaqim, lalu kita itu menyatakan kepada Allah supaya kita itu jangan sampai terseret untuk mengikuti orang-orang yang dimurkai oleh Allah dari kalangan Yahudi. Karena apa? Karena sebab, karena biang kerusakan pada kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kalau seseorang muslim, mereka tidak mengenali Yahudi, mereka tidak memahami Yahudi, sampai mereka itu mengikuti jalan Yahudi. Di mana jalan Yahudi itu adalah jalan yang bertentangan dengan jalan siratal mustaqim. Dan bertentangan dengan jalan orang yang diberikan nikmat dari para nabi, dari para rasul, orang yang cinta kebenaran, syuhada, dan sholihin. Makanya simpel sekali kalau kita akhirnya mendapati ada orang yang membela Yahudi, ketika mereka melampaui batas, ketika mereka mendolimi saudara-saudara kaum muslimin dimanapun, bukan hanya mendolimi kaum muslimin di Palestina orang Yahudi itu. Karena sesungguhnya
Karena sesungguhnya orang Yahudi itu mereka memang sifat dasar watak mereka itu berbuat kerusakan. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang Yahudi di atas muka bumi ini bukan hanya dalam konteks di dunia, bukan hanya di Palestina, karena Palestina itu salah satu contoh. Tapi sebenarnya kerusakan yang mereka timbulkan dalam kehidupan manusia itu adalah di berbagai macam belahan dunia. Makanya kita bisa mendapati seorang ulama Raghib Asy-Syirzani itu mengatakan, tidaklah kamu mendapati kerusakan apapun di satu negara kecuali pasti ada peran dan andil orang Yahudi di dalam kerusakan itu. Itu kata ulama besar. Jadi tidaklah kita menjumpai kerusakan di berbagai macam belahan dunia manapun itu, kecuali pasti ada andil Yahudi di situ. Yang tentunya terkadang mereka tidak bermain di depan panggung, tapi mereka menjadi aktor intelektual yang menjadikan peristiwa-peristiwa itu, kerusakan demi kerusakan itu menimpa kepada manusia. Karena kita tidak pernah dapati satu bangsa yang paling bengis ketika melakukan kekerasan dan melakukan kerusakan kecuali adalah orang Yahudi. Dan yang mengatakan itu adalah Rabb yang menguasai alam semesta, yaitu adalah Allah. Makanya permintaan kita itu ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jangan sampai kita itu masuk. Ya. Menyerupai pun jangan. Jangan sampai kita mengikuti jalannya orang Yahudi. Sekarang mari kita bedah dulu sebentar. Jalannya orang Yahudi itu apa? Nanti kita kaitkan dengan peristiwa yang sekarang sedang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Karena kalau kita tidak membedah sifatnya orang Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, orang itu bisa ngomong dengan kebodohan. Hari ini banyak orang yang mereka ngomong macam-macam tentang Yahudi, tetapi mereka ngomong dengan kebodohannya. Lalu mereka tidak tahu tentang ilmunya, sehingga mereka berkata yang menambah rumit persoalan yang terjadi di antara sesama muslim, ketika mereka itu tidak paham bagaimana ilmunya ketika membicarakan tentang orang Yahudi. Kalau kita ingin berbicara tentang orang Yahudi dan berbicara tentang setiap manusia, jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan kita bermodal dengan mata kita dan akal kita. Kenapa? Mata kita dan akal kita itu sering salah. Makanya ada orang, dia pergi ke Israel, ke Yahudi itu, lalu mengatakan ini Israel baik-baik. Jangan kita berkata kepada satu kaum yang sudah masuk kepada apa yang kita baca pada surat Al-Fatihah, lalu kita mengenali kaum itu dengan mata pikiran kita sendiri, tapi kita tidak mendengarkan penjelasan yang disampaikan Allah. Ini kan keliru banget. Kalau Allah sampai mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran supaya kita tidak termasuk pada bagian golongan orang yang dimurkai oleh Allah, dan seluruh para ulama tafsir sepakat, maghdub ini siapa? Maghdub ini adalah orang Yahudi yang mereka itu dimurkai oleh Allah. Ketika orang Yahudi itu punya ilmu, mereka faham kebenaran, tetapi mereka tidak mau untuk melaksanakan konsekuensi dari kebenaran yang mereka ketahui. Itulah yang menjadikan mereka itu dimurkai. Dan tidaklah Allah itu murka kepada golongan Yahudi sampai Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kecuali itu memang betul-betul memberikan kerusakan besar pada kehidupan peradaban manusia. Itu adalah ghairul maghdub, orang yang mereka dimurkai oleh Allah. Jadi jangan kita merasa lebih pintar daripada Allah. Ya. Karena apa? Kalau kita, pembicaraan kita tentang Yahudi, kita sudah mulai dengan mata kita, logika dan pikiran kita. Mata kita itu sering ditipu. Hari ini saja kita terkadang kalau melihat film tidak bisa membedakan ini real scene atau ini green screen. Itu nggak bisa. Apakah ini real scene atau ini adalah CGI? Kita nggak bisa membedakan. Betapa lemahnya mata kita itu sering menipu. Berapa banyak orang kalau pada waktu malam melihat bayangan putih langsung mengatakan itu adalah pocong itu. Padahal bisa jadi kalau dia sejenak tidak ketakutan, melihat lebih mendalam dan diperhatikan, sebenarnya itu hanyalah benda putih yang terbang dari kain yang belum kering ketika jemuran belum diambil atau belum diangkat. Tapi karena sudah ketakutan, akhirnya dia berpikirnya itu salah dan mengambil kesimpulan yang salah. Mata kita ini sering menipu.
Makanya dijadikan oleh Allah mata kita ketika semakin tua, semakin berkurang daya kita memandang sampai harus pakai kacamata. Dijadikan akal kita sering salah, sering lupa itu supaya kita paham. Hidup itu tidak mengandalkan mata terus, hidup itu tidak mengandalkan kepala terus, tapi hidup itu mengandalkan sisi Allah yang ilmunya tidak pernah salah. Ini poin penting yang harus kita sepakati. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang, salah satunya yang bicara tentang Yahudi dari versi akalnya, dari versi matanya gitu. Yang sangat subjektif, apa yang dilihat oleh matanya dan apa yang disimpulkan oleh kepalanya dan pikirannya, ya susah, tidak akan ketemu kita. Makanya karena ini merupakan bagian dari ghairil maghdub, kita harus kenali dulu nih, orang Yahudi itu apa. Supaya tidak ada lagi orang yang mereka terkena propaganda media, lalu mereka akhirnya menganggap bahwasanya orang Yahudi atau Zionis itu adalah orang-orang yang mereka itu layak mendapatkan pujian atau orang yang mereka itu mendapatkan kebaikan. Makanya kita harus paham di antara sifat-sifat bangsa Yahudi yang dijelaskan di dalam Quran. Maka ada banyak sekali, mari kita bedah supaya kita nanti tahu kenapa kok kita itu sampai memohon kepada Allah 17 kali, bukan hanya memohon supaya kita diberikan jalan yang lurus, tapi juga kita memohon kepada Allah supaya kita betul-betul tidak terjebak dan kita tidak mengikuti kehidupan dan sifat karakteristik orang Yahudi. Ya. Maka yang pertama kita mendapati orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Ini yang pertama. Makanya Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hei orang Yahudi, kenapa sih kamu itu suka mencampur adukan yang antara yang hak dengan yang batil dan kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Padahal kalian itu mengerti. Ya. Jadi salah satu sifatnya orang Yahudi itu yang pertama itu apa? Orang Yahudi itu suka mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan mereka itu menyembunyikan ilmu. Mereka berani untuk menyembunyikan kebenaran yang Allah tetapkan di dalam kitab Taurat, disembunyikan sebagaimana kisah Abdullah bin Salam ketika mendapati orang yang berzina. Itu orang Yahudi itu berani menyembunyikan kebenaran. Padahal ada di dalam kitab Taurat, dan ketika ada di dalam kitab Taurat, mereka itu berani menutupi kebenaran ayat itu dengan tangannya. Dan mereka itu tahu betul bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi dan seorang rasul. Orang Yahudi tahu betul. Ya alam, bahwasanya mereka itu mengetahui sebagaimana mereka itu mengetahui Rasulullah itu sebagaimana mereka itu mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya. Maka sesungguhnya kenapa mereka akhirnya menolak Rasulullah? Karena mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Karena semua yang diceritakan tentang Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat. Semuanya jelas detail. Tapi itulah karakternya orang Yahudi, menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Makanya ini yang menjadi kita memahami. Berarti tidak ada propaganda media, tidak ada propaganda berita yang ada ketika itu beririsan dengan Yahudi, kecuali pasti kebenarannya disembunyikan. Pasti fakta kebenarannya disembunyikan. Yang ditampilkan itu adalah sebuah kedustaan dan kebohongan. Itu sudah karakter. Dan itu pun akan kita jumpai di media-media internasional yang beririsan dengan kepentingan dan saham orang Yahudi. Kecuali kita akan menjumpai, Allah itu tidak mungkin salah. Jadi namanya cover boot story, bahwasanya ada second opinion, itu nggak berlaku sama orang Yahudi. Itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi ketika sudah Yahudi, mereka tidak bisa melakukan itu. Ya. Karena kalau dilakukan kode etik jurnalistik, Yahudi itu paling tidak bisa melakukan kode etik jurnalistik. Makanya Allah sampaikan dalam surat Ali Imran itu 71 tadi. Kenapa ahlul kitab kalian itu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu.
Kalau pada zaman Nabi mereka berani untuk merekayasa apa yang ada di dalam kitab Taurat, lalu mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Loh, apalagi hari ini. Ketika mereka memiliki kepentingan global kepada kehidupan dunia ini, karena mereka itu serakah kepada urusan dunia. Ya, mereka itu serakah kepada urusan dunia. Kita tidak pernah jumpai dan kita tidak pernah dapatkan orang yang paling rakus terhadap dunia. Orang yang paling rakus terhadap dunia itu ya orang Yahudi itu. Makanya orang Yahudi itu akan membuat berbagai macam program untuk menguasai pundi-pundi kehidupan di dunia, dan kehidupan harta itu adalah orang Yahudi itu. Makanya kita mendapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96 ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Kamu akan dapatkan orang yang paling serakah terhadap urusan dunia itu daripada orang-orang musyrik. Salah satunya di dalamnya orang Yahudi. Sehingga akhirnya itulah sifat basic kehidupan orang Yahudi. Mereka itu menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Makanya tidak mungkin apapun yang berurusan dan beririsan dengan Yahudi, kalau mereka karakter, kalau mereka betul-betul Yahudi, maka sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, mereka dalam kondisi betul-betul menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu adalah orang yang paling khianat. Mereka itu adalah orang yang paling khianat, mereka adalah orang yang ingkar janji dan paling banyak melakukan tipu muslihat. Ya. Sehingga akhirnya kita jumpai bagaimana mereka berkhianat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan berkali-kali kepada Rasulullah. Sampai akhirnya ketika perang Khandaq, ketika Rasulullah berada di kota Madinah, lalu akhirnya ketika selesai perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung mengepung Yahudi, Bani Quraidah, karena mereka berkhianat. Jadi ketika mereka sudah terikat perjanjian dengan Nabi, justru ketika ada kekuatan sekutu yang datang dari arah kota Mekah, yang Ahzab itu ketika ingin melumat kota Madinah, yang dilakukan secara bersekutu dan berkoalisi, maka orang-orang Yahudi, salah satunya Bani Quraidah, yang sudah mengikat janji dengan Nabi, melepaskan ikatan perjanjian itu dengan Nabi dan menjadi penyokong kekuatan koalisi yang saat itu menyerang kota Madinah. Yang memang pengkhianat dan mereka itu ingkar janji. Dan tidaklah satu kaum yang paling banyak membunuh para nabi kecuali adalah orang Yahudi. Yang paling banyak membunuh para nabi itu Yahudi. Dan itu dilakukan pula ketika mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara. Siapa yang mengirimkan sihir kepada Rasulullah? Orang Yahudi. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau terkena sihir oleh seseorang, Labid bin A'sam namanya. Itu orang Yahudi yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah saat itu terkena sihirnya. Dan tentunya penjelasan kenapa Rasulullah kena sihir, karena supaya kita tuh tahu bagaimana ilmunya supaya menyelesaikan sihir itu. Maka ketika Nabi disihir sampai beliau itu dengan sihir yang paling berat. Siapa yang menyihir Rasulullah? Orang Yahudi. Siapa yang meracuni Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke Khaybar lalu dihidangkan satu daging dari kambing. Lalu akhirnya daging itu dibubuhi dengan racun. Wanita Yahudi, Zainab. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita paham. Allah lalu menyampaikan yang kedua. Sifatnya orang Yahudi itu ingkar janji, khianat, dan membuat tipu muslihat. Makanya mereka itu pandai membuat playing victim. Makanya kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di Palestina hari ini, itu semuanya penggambaran Allah di dalam Quran itu semuanya betul-betul nampak. Playing victim, merasa bersalah, bangsa penjajah, tapi bisa mengubah narasi seakan-akan mereka itu terdolimi.
Dan masyarakat barat, banyak sekali yang mereka termakan mentah-mentah propaganda itu ketika mereka menganggap bahwasanya orang Yahudi itu adalah bangsa yang terdolimi. Tanpa mereka menyadari bahwasanya Allah sudah mengatakan mereka itu dari dulu, mereka melakukan khianat, mereka ingkar janji, tipu muslihatnya itu luar biasa. Di samping mereka itu selalu menyembunyikan fakta kebenaran. Jadi apa yang dinyatakan orang Yahudi itu kadang-kadang harus kita pahami dari sisi terbaliknya. Kalau orang Yahudi ngomong begini, sisi terbaliknya gimana? Mungkin itulah yang benar, sisi terbaliknya. Yang tidak dikatakan oleh orang Yahudi. Ya, Masya Allah, yang mengerikan kan sifat ini. Maka sampai kita mengerti ghairil maghdub, supaya kita tidak termasuk orang Yahudi gitu. Jangan sampai kita tuh condong sama orang Yahudi gitu. Sedikit pun. Yang ketiga, mereka itu adalah orang yang paling dengki gitu. Yang ketiga itu mereka dengki sekali. Sehingga ketika mereka begitu dengki dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Maka dikatakan pada surat Al-Baqarah 109, sebagian besar ahlul kitab dari kalangan Yahudi menginginkan supaya kamu itu kembali kepada kekafiran. Tidaklah mereka menginginkan kalian kaum muslimin supaya kalian itu mengikuti gaya kehidupan orang yang kufur kepada Allah dan kembali kepada kekafiran, kecuali karena dengki yang ada di dalam hati mereka setelah nampak kebenaran untuk mereka. Ya, mereka dengki sekali. Sehingga akhirnya kedengkian itu yang menjadikan mereka tidak pernah kehabisan semangat untuk memusuhi orang yang beriman. Dengki itu kan penyakit parah kan. Dan dengkinya orang Yahudi itu kepada Muslim. Kedengkiannya luar biasa. Sampai ketika mereka sudah mengambil haknya kaum muslimin, sekalipun ketika mereka sudah menguasai, menjajah tanah Palestina, mereka pun tetap masih dengki. Dan bagaimana propaganda tetap terus dilakukan. Karena apa? Bukan semata-mata karena tanahnya, tapi karena apa yang di hati mereka itu sudah betul-betul mendarah daging kedengkian mereka kepada kaum muslimin. Dan kedengkian itu tidak akan ada yang menyembuhkan kecuali rahmatnya Allah kalau mereka bertobat. Dan kedengkian itu akan dibawa mati sama mereka. Dan sebenarnya kedengkian orang Yahudi itu bukan hanya kepada Muslim. Hatta kepada orang Nasrani pun mereka menampakkan kedengkian mereka. Makanya kita mendapati video-video dari berdasar kepada fakta di lapangan. Bagaimana orang-orang Kristen ketika ziarah pun tidak selamat dari celaan-celaan mereka orang Yahudi ketika mereka menghina keyakinan dan keimanan orang Nasrani. Dan itu bagian dari sifat mereka. Penuh dengan kedengkian mereka. Ya, makanya bisnisnya yang mereka lakukan itu ya penuh dengan kedengkian. Program-program yang mereka lakukan itu programnya itu bertitik tolak dari kedengkian. Supaya Islam itu, kaum musliminnya keluar dari keislaman itu seutas demi seutas, setahap demi setahap. Mereka itu keluar dari Islam. Maka mereka gulirkan seluruh macam program. Tanpa kita sadari semua program hari ini tidak lepas dari peran serta dari orang Yahudi ketika dia ingin merusak kaum muslimin dan ingin mencabut kaum muslimin itu dari agamanya. Kalau tidak bisa membuat murtad, setidaknya dijadikan pikirannya itu tidak lagi pikiran Islam. Walaupun mungkin secara status dia Islam. Makanya akhirnya kita menjumpai salah satu tokohnya orang Yahudi berkata, kalaupun kita tidak bisa menjadikan muslim itu murtad, setidaknya muslim itu tidak lagi muslim pikirannya. Makanya seluruh apapun program yang mereka buat dalam program entertain, dalam program news dan berita itu semuanya mengarah kepada satu, kedengkian mereka. Dan Islamophobia itu dari mana kalau bukan datang dari Yahudi? Jadi Islamophobia itu datang dari kalangan Yahudi. Mereka memanfaatkan orang Nasrani juga. Lalu mereka akhirnya memiliki kedengkian dan mereka ketika kedengkian itu terjadi melahirkanlah Islamophobia. Hari ini kan Islamophobia, Masya Allah itu. Di mana-mana kita jumpa Islamophobia. Walaupun dengan izin Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah
Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan cahaya itu walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Kenapa? Ya karena Masya Allah ya, kita mendapati bahwasanya seluruh Islamophobia yang mereka gerakkan untuk mempengaruhi, memberikan pencitraan negatif kepada Islam itu, mereka lakukan untuk memadamkan agama Allah. Agama Allah itu tidak bisa dipadamkan. Ya, dari 3 aja kita sudah kelihatan nih. Ya. Pertama, khianat, menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak akan pernah jujur di dalam menyampaikan berita dan menyampaikan fakta di lapangan. Yang kedua, mereka khianat, mereka akan terus bermain playing victim. Mereka akan membuat narasi bahwasanya mereka itu adalah bangsa yang terdolimi, tersakiti. Seakan-akan dunia itu berhutang kepada orang Yahudi atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka dapatkan dulu ketika mungkin di tahun Perang Dunia Kedua gitu. Lalu mereka membuat narasi global gitu sampai akhirnya mereka bermain playing victim. Lalu yang ketiga, ya mereka lah yang menyulutkan Islamophobia itu ya mereka, dan mereka lah konseptor Islamophobia itu ya mereka. Ya konseptornya itu ya mereka. Karena dulu yang memberi materi-materi orang musyrik untuk membenci Nabi itu salah satu yang memberi referensi dan materi kepada orang musyrik untuk terus memusuhi Nabi Muhammad itu ya orang Yahudi. Konseptor Islamophobia ketika Nabi menyampaikan dakwah itu orang Yahudi. Dan betul-betul mereka itu Masya Allah. Makanya akhirnya ini Allah sampaikan pula di dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah kalian orang Yahudi itu dengki kepada Muhammad atas karunia yang Allah berikan kepada Muhammad? Sudah dengki dia, bencinya betul kepada Muhammad. Ya. Makanya akhirnya kita akan dapatkan, ya, kita jumpai dan kita dapatkan bagaimana perusahaan-perusahaan Yahudi itu kadang-kadang mereka mengeluarkan produk-produk yang terkadang produk itu menyinggung tema sensitif di umat Islam. Kadang ada yang menampilkan misalkan lafaz Allah di produk-produk mereka dengan sifat bukan untuk mengagung tapi untuk menghinakan. Dan kelihatan betul apa yang menjadi kebencian mereka itu kelihatan betul. Makanya tidak sedikit kita jumpai film-film Hollywood ketika beririsan dengan para investor-investor Yahudinya itu apa? Ya salah satunya film-film itu dibuat untuk propaganda. Dan propagandanya apa ya? Propaganda Islam itu teroris, Islam itu buruk, Islam itu menjadi penyebab kerusakan. Dan itu divisualkan dalam bentuk film. Untuk menunjukkan rasa kedengkian mereka yang besar kepada Islam. Apakah kita masih kurang? Ini jelas seterang matahari di siang hari yang terik yang tidak perlu kita tanya mana matahari. Kalau ada orang kalau mendapatkan keterangan dari Allah kok dia masih tidak mengimani dan tidak meyakini. Bukan dia yang tidak punya akal, tapi akalnya yang tidak digunakan. Bukan dia yang tidak punya mata. Matanya tidak digunakan. Makanya sampai kita berdoa itu kan, sampai kita berdoanya apa? Ghairil maghdub. Kalau kita sampai berdoa 17 kali dalam satu hari. Janganlah aku termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai jalan saya ini tidak siratal mustaqim. Jangan sampai jalan saya itu ngarahnya kepada Yahudi. Sudah propaganda, playing victim, menanamkan Islamophobia, betul-betul tidak jujur, menyampaikan khianat. Semua berita itu merupakan bagian dari rekayasa yang terus mereka buat. Dan sesungguhnya ini kita jumpai nyata hari ini dengan kita melihat secara jujur. Dan ketika melihat semua kejahatan Yahudi, maaf, kita tidak perlu menjadi Muslim. Kita cukup menjadi manusia itu tahu kejahatan itu semuanya. Kita cukup menjadi manusia itu sebenarnya sudah tahu. Tidak perlu menjadi Muslim pun tahu kejahatan semua yang terorganisir ini. Makanya maaf kan saya pernah sampaikan dalam satu video. Kenapa Allah menyisakan Yahudi? Kaum Lut ketika mereka mendatangi laki-laki dengan laki-laki, diadab oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud ketika mereka melakukan satu kejahatan, langsung diadab oleh Allah. Tapi kenapa Yahudi melakukan berbagai macam kejahatan, membunuh para nabi, menyelewengkan kitab Taurat,
lalu mereka memusuhi Nabi Muhammad, mereka itu sebenarnya sangat layak untuk dihapuskan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan adab yang pernah berlaku kepada kaum Sodom. Kenapa? Kok mereka masih disisakan? Dan ini akan terus berlangsung nanti sampai Dajjal itu muncul, karena ada 70.000 Yahudi Asfahan yang akan mengikuti Dajjal. Sebenarnya simpel. Allah menjadikan Yahudi untuk menjadi ujian bagi kaum muslimin. Karena sesungguhnya ujian bagi kaum muslimin itu adalah kalangan Yahudi. Supaya Allah itu tahu siapa yang mau untuk bersama dengan kebenaran, menolong agama Allah dan orang yang beriman, dan siapa yang tidak peduli dengan itu. Makanya Allah sisakan orang Yahudi. Supaya itu terjadi filterisasi di antara tubuhnya kaum muslimin. Kalau nggak ada Yahudi, tidak ada filterisasi. Siapa yang akan membantu orang-orang beriman dan siapa yang tidak memiliki empati terhadap apa yang menimpa kepada kaum beriman. Jadi Palestina itu menjadi sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebuah bangsa yang akan membagi manusia itu menjadi dua. Jadi Palestina itu menjadi bangsa yang dipilih langsung oleh Allah. Bangsa ini dipilih langsung oleh Allah untuk membagi manusia itu menjadi dua. Manusia yang beriman dan memberikan loyalitas dan pembelaan kepada kaum muslimin, dan manusia yang mereka tidak sama sekali peduli dan tidak memberikan loyalitas dan pembelaan kepada saudara kaum muslimin ketika menghadapi Yahudi. Dan itu sifat mereka gitu. Itu sifat mereka. Makanya kita juga menjumpai juga bagaimana orang Yahudi itu mereka mengobarkan fitnah dan peperangan. Mereka itu senang dengan peperangan. Makanya kita dapatkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64, kullama auqadu naranil harbi atfa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Maka sesungguhnya setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah yang memadamkan. Tapi mereka tetap berbuat kerusakan di atas muka bumi dan Allah itu tidak suka dengan mereka yang berbuat kerusakan. Jadi sesungguhnya orang Yahudi itu orang yang paling berbuat kerusakan. Makanya betul kata Syekh Raghib As-Sirjani, seorang ulama, kamu tidak pernah jumpai berbagai macam peristiwa chaos yang terjadi di negara manapun di berbagai penjuru dunia, kecuali di situ ada peran serta Yahudi. Pasti masih ada peran serta Yahudi. Kenapa? Mereka itu suka terus membuat kerusakan, membuat kekacauan, itu kesukaan mereka. Mereka hidup di atas polemik dan mereka hidup di atas konflik. Mereka itu hidup di atas konflik. Dari keuntungan yang mereka dapatkan di setiap peperangan. Mereka itu setiap ada chaos dan peperangan dan kekacauan, mereka berusaha untuk mengambil peran besar, mengambil keuntungan untuk kepentingan kelompok dan kepentingan golongan mereka. Ya. Orang yang paling berbuat kerusakan itu Yahudi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sampai Allah itu menutup pada surat Al-Maidah tadi 64. Allah itu tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan dan tidak ada kaum yang disebut oleh Allah di akhir surat Al-Maidah 64 ini. Orang yang berbuat kerusakan itu ya orang Yahudi. Ya. Makanya akhirnya ketika kita memahami ini, saya kalau menjelaskan panjang lebar ada puluhan sifatnya orang Yahudi. Saya tidak perlu menjelaskan semuanya. Tapi itu yang menjadikan kita paham gitu. Jadi hari ini ketika kita berdoa kepada Allah ghairil maghdub, itu jangan sampai kita ini betul-betul tidak memahami kenapa sih kita itu kok minta sama Allah 17 kali di dalam sholat kita. Baik yang sholat wajib atau sholat sunnah itu kita memohon kepada Allah supaya kita terhindarkan dari sifatnya orang Yahudi. Karena parah. Karena ini menjadi sebab kerusakan dunia dan akhirat. Dan Allah sisakan Yahudi ini menjadi ujian besar. Dan Allah pilih bangsa Palestina itu menjadi bangsa yang untuk memfilter manusia. Siapa yang berjuang membela Allah dan siapa yang tidak mau berjuang gitu. Allah itu mampu nggak menyelesaikan Yahudi dalam waktu yang sekejap? Alah, gampang kun fayakun. Jadi selesai itu Allah kirimkan halilintar menyambar dan Allah kirimkan hujan yang di dalamnya batu. Tidak ada 1 jam bisa lumat dan itu kecil bagi Allah. Menegakkan kiamat aja kecil bagi Allah, apalagi cuma untuk melumat orang Yahudi.
Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena Allah ingin memberikan sebuah pelajaran-pelajaran besar bagi orang yang beriman. Dan itu pula yang kita harus selalu ajarkan kepada anak-anak kita tentang konsep, tentang sebuah prinsip keimanan kita. Bahwasanya bangsa yang playing victim, bangsa yang tidak jujur dalam pemberitaan, bangsa yang mengobarkan peperangan dan berbuat kerusakan, dan bangsa yang selalu mengobarkan Islamophobia itu orang Yahudi. Dan itu betul-betul menjadi sebuah fakta yang kita dapatkan pada hari ini. Tapi ingat, eksistensi Yahudi yang hari ini berada mendominasi kehidupan dalam posisi-posisi strategis mereka sebenarnya itu tidak lama. Karena fitrahnya tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami atau akan putarkan. Ada yang di atas, ada yang di atas. Sama keberadaan Yahudi itu juga tidak lama. Ketika hari ini mereka mendominasi dalam posisi-posisi strategis. Jadi ketika mereka ingin membuat tatanan dunia baru, New World Order, membuat konspirasi yang mereka rencanakan gitu. Sebagai bagian untuk menyambut apa yang mereka agungkan, yaitu adalah Dajjal gitu. Tapi kita harus ingat, kerusakan demi kerusakan yang ditimbulkan orang-orang Yahudi ini ada saatnya. Kalau dalam bahasanya tidak ada pesta yang tidak usai. Tidak ada pesta yang tidak usai. Maka sesungguhnya Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra. Tampilkan surat Al-Isra. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Isra. Ayat yang keempat. Allah menyampaikan kepada kita. Di dalam ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidanna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Ayat yang keempat dulu. Dan kami telah tetapkan terhadap Bani Israel di dalam Al-Quran, di dalam kitab. Sesungguhnya la tufsidunna fil ardi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, mereka itu akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan mereka itu akan menyombongkan diri dengan kesombongan besar. Itulah orang Yahudi. Dan itu sudah ketetapan yang Allah sampaikan di dalam kitab Taurat. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang tafsir. Sesungguhnya orang Yahudi ketika berbuat kerusakan yang dikatakan oleh Allah pada surat Al-Isra itu ayat yang keempat, la tufsidunna fil ardi marrataini. Mereka itu akan berbuat kerusakan 2 kali. Kerusakan pertamanya kapan? Kerusakan yang keduanya kapan? Ya. Kerusakan yang pertama itu ya kerusakan yang mereka timbulkan sebelum datangnya Rasulullah SAW. Itulah kerusakan yang mereka lakukan. Ya. Lalu kerusakan yang pertama ini lalu ditutup oleh Rasulullah. Dihapuskan, dipadamkan oleh baginda Nabi. Salah satunya dengan dijadikan orang Yahudi itu takluk dan tunduk dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Sampai peristiwa pengepungan Bani Quraidah sampai mereka menyerah dalam kondisi terhina. Dengan adanya Rasulullah. Setelah mereka pernah mengalami kekalahan dan ditaklukkan oleh Rasulullah, mereka akan berbuat kerusakan yang kedua kalinya. Dan ini sekarang masanya. Setelah itu mereka terhina di mana-mana. Dan mereka menjadi bangsa yang terusir di banyak tempat gitu. Maka ketika di awal-awal 1900-an mereka mulai diberikan lagi kemenangan oleh Allah. Ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka akan berbuat kerusakan. Yang kedua kalinya. Sekarang mari kita lihat. Ayat yang berikutnya yang kelima. Fa'idha ja'a wa'tu ulahuma. Fa'idha ja'a wa'tu ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. No. Maka ketika datang saat hukuman yang pertama, hukuman dari kejahatan yang pertama, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Mereka merajai kampung Laila dan itu kepastian. Itu merupakan ketetapan yang pasti terlaksana.
Maka para ulama itu mengatakan setelah mereka berbuat kerusakan pada zaman sebelum Rasulullah, mereka berkhianat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhianat, mereka menyelisihi perjanjian mereka, maka dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya puncaknya ketika dikepung Bani Quraidah sampai mereka tidak bisa kecuali mereka menyerah dalam kehinaan. Ya, maka di sini ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar. Sebagian para ahli tafsir mengatakan puncaknya kehinaan yang didapatkan Yahudi ketika Rasulullah menghukum mereka. Ini ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Setelah mereka hina pada ketika Rasulullah Allah menangkan dengan kemenangan yang Allah berikan dan anugerahkan kepada baginda Nabi dan para sahabat. Kemudian Allah summa radatna lakumul qarrah alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Pada ayat yang ke-6 lalu akhirnya kita dapatkan lalu kami akan berikan kepada orang Yahudi Bani Israel giliran untuk mengalahkan mereka, yaitu mengalahkan orang yang beriman. Ini Allah gulirkan itu memang. Akhirnya ditinggikan itu orang Yahudi sebagai bentuk istidrajnya Allah. Ditinggikan oleh Allah untuk mengalahkan orang yang dulu mengalahkan mereka dari kalangan orang yang beriman. Ketika mereka diangkat oleh Allah, diberikan mereka giliran untuk menang. Allah mengatakan apa? Wa amdadnakum bi amwal wa banin. Bukan hanya kami angkat, bukan hanya kami berikan gilir, bukan hanya kami summa radatna lakumul qarrah. Tapi bukan hanya itu. Allah itu mengatakan wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kami perbanyak harta dan anak-anak. Akhirnya orang Yahudi itu diberikan oleh Allah kekuatan finansial oleh Allah. Wa banin, dan mereka mendapatkan anaknya banyak. Keturunannya banyak, makanya Yahudi itu tidak mengenal dakwah kepada selain non-Yahudi. Tapi Yahudi itu mereka itu mengandalkan komunitas agama mereka itu berdasarkan dari jalur keturunan. Dan Allah yang mengatakan kami perbanyak harta mereka dan kami perbanyak anak-anak mereka. Makanya orang-orang Yahudi itu menempati posisi-posisi strategis. Karena itu menjadi ujian orang yang beriman. Allah sudah menegaskan ini. Jadi kalau ada orang ngomong, kan sekarang semua ini kan semua market dan semua produk nggak ada lepas dari Yahudi. Itu memang janji dari Allah sudah. Sebagai bagian dari sebuah perputaran yang Allah berikan. Wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira, dan dijadikan kalian untuk kelompok yang besar. Kelompok yang besar itu apa? Orang-orang itu memberikan loyalitasnya kepada orang Yahudi. Jadi keputusan-keputusan dan pandangan strategisnya orang Yahudi itu memang dijadikan pada saat dia mendapatkan giliran menang dulu, itu dijadikan sampai orang itu mengikuti arus yang dibuat oleh arusnya orang Yahudi. Jadi mereka membuat sebuah narasi tentang mereka yang terdolimi, mereka tersakiti. Orang nanti akan mengaminkan itu. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dijadikan kalian itu kelompok yang besar. Ketika banyak orang memberikan loyalitas itu kepada orang Yahudi. Ya karena tertipu. Ya. Tapi ayat yang ke-6 tidak berhenti. Ada ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7 itu apa? Summa radatna lakumul qarrah alaihim wa amdadnakum. Bukan ini. Ayat yang ke-7. Fa in ahsantum li anfusikum. Ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum. Maka Allah menyampaikan, kalau kalian itu berbuat baik, kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Fa in asatum falah, kalau kalian berbuat jahat, maka itu adalah untuk diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah waliyutabbiru ma'al tadbira. Maka Allah menyampaikan kepada kita, jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri. Apabila telah datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, jadi setelah Yahudi itu dimenangkan oleh Allah,
datang lagi hukuman yang kedua sebagaimana mereka dihukum pada zaman Rasulullah dengan kehinaan. Maka setelah Allah menangkan mereka, diberikan oleh Allah keturunan, diberikan oleh Allah banyak harta, maka Allah akan kirimkan kepada mereka hukuman yang kedua. Ya, atas kejahatan mereka yang kedua itu. Maka akan untuk menyuramkan muka mereka, mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Artinya kekalahan Yahudi itu sebentar lagi kalau kita melihat pada surat Al-Isra ayat yang ke-7. Coba ditampilkan ayatnya. Ya, di copy aja, di copy paste aja. Ayat yang ke-7. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya Yahudi itu akan dimenangkan 2 kali, diberikan hukuman 2 kali. Hari ini mereka sedang menjalani episode dimenangkan oleh Allah. Diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, wa aksaro, dan diperbanyak bagaimana waja'alnakum aksara nafira. Dijadikan bagaimana mereka mendapatkan pengikut yang berlimpah itu. Tapi itu tidak lama. Akan datang fa'idah ja'a wa'dul akhirah. Ya. Maka sesungguhnya ketika masa itu sudah selesai, ya sudah. Maka akan datang hukuman bagi kejahatan mereka yang kedua. Yang menyuramkan wajah-wajah mereka. Makanya kan kita jumpai bahwasanya ketika sudah mendekati akhir zaman, sampai orang Yahudi pun nanti ketika mereka dieksekusi satu persatu atas seluruh kejahatan mereka kan. Sampai batu pun tidak mau dijadikan tempat bersembunyi orang Yahudi, kecuali batu itu akan mengatakan ini orang Yahudi yang bersembunyi di belakangku. Ya, kepastian ini pasti menang, kepastian ini pasti datang. Sebagaimana orang Yahudi pernah menguasai Yathrib, pernah menguasai kota Madinah dengan perdagangan mereka, pernah melakukan berbagai macam kerusakan sampai datangnya Nabi, mereka dihukum. Dan setelah itu mereka terluntah-luntah orang Yahudi itu. Bertahun-tahun tidak punya wilayah dan tidak punya kawasan. Disisakan oleh Allah tapi mereka terhina di mana-mana, diusir di mana-mana. Dan baru mendapatkan anak tangga, kemenangan dan kejayaan mereka dimulai tahun 1900-an. Lalu akhirnya mereka mampu merencanakan sebuah propaganda besar sampai mereka memiliki negara yang berdiri di atas tanah Palestina. Dan itu bagian dari sebuah fitrah yang sudah Allah terangkan di dalam surat Al-Isra. Dan sekarang hartanya banyak, keturunannya banyak. Makanya jangan tanya, lah orang Yahudi kan banyak orang kaya, banyak orang pintar. Itu memang sudah bagian dari agenda yang Allah tetapkan. Tapi ingat, kalau sudah datang hukuman bagi kejahatan mereka yang kedua dan waktu itu tidak lama. Kenapa Ustaz bisa mengatakan waktu itu tidak lama? Allah menggunakan yang di dalam ayatnya itu menggunakan huruf fa. Fa idza jaa waqtul akhirah. Fa itu artinya istinafiyah yang arti itu dekat. Jadi dari kejahatan mereka yang kedua dan hukuman mereka itu dekat sekali. Menunjukkan dekatnya waktu ketika sudah itu akan ditetapkan oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Palestina itu tidak butuh kita. Kita yang butuh Palestina untuk menunjukkan eksistensi kita. Menjadi orang yang beriman di hadapan Allah. Ya. Karena apa? Hukuman untuk orang Yahudi itu sebentar lagi Allah akan sampaikan. Lihat ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa waqtul akhirah liyasu wujuhakum. Ya. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dan ini sebentar lagi hukuman atas kejahatan orang Yahudi hari ini dari tahun 1900 sampai 1924 mereka menjatuhkan khilafah Utsmaniyah. Itu juga karena strategi liciknya orang Yahudi sampai hari ini. Maka tidak lama, kejahatan Yahudi ini tidak lama. Kenapa? Karena Allah menggunakan bentuknya itu faidah. Fa ini menunjukkan dekat sekali waktunya. Beda dengan menggunakan wa. Kalau menggunakan wa itu terbentang jaraknya lama. Tapi Allah tidak menggunakan wawu, tapi Allah menggunakan fa. Faidah ja'a waqtul akhirah. Berarti waktu hukuman atas kejahatan mereka yang kedua ini dekat sekali. Makanya tadi saya mengatakan, bukan Palestina yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Palestina untuk menunjukkan eksistensi kita.
Allah pilih Palestina menjadi bangsa untuk memfilter manusia menjadi dua, dan Allah sisakan Yahudi untuk menjadikan kita pun terfilter siapa yang akan membantu agama Allah memenangkan agama ini di atas Yahudi yang mereka selalu bersekongkol untuk memadamkan cahaya Allah. Jadi sebenarnya di situ persoalannya. Makanya kita dalam membaca persoalan yang terjadi di Yahudi itu jangan membaca dari berita. Berita pertama itu yang harus kita jadikan menjadi primer referensi itu beritanya Allah dulu. Beritanya Allah gimana? Jangan kita langsung mengikuti debat dan yang lain sebagainya. Saya kemarin melihat di acara televisi, di sebuah televisi nasional diadakan dialog tentang masalah apa yang terjadi di Palestina. Judulnya itu menurut saya absurd banget. Konflik Israel-Palestina, siapa yang salah? Kok tanya siapa yang salah itu gimana sih? Nah inilah ketika kita akhirnya tidak memahamkan diri kita bahwasanya proses kita di dalam memahami tentang proses ini adalah kita ini harus memahamkan betul kepada diri kita. Bahwasanya referensi yang membentuk kita itu adalah bagaimana kita memandang Yahudi dari versi yang Allah sampaikan. Karena apa? Versinya Allah itu tidak mungkin salah. Dan itu seharusnya menjadi ujian bagi kita. Mau nggak kita mengimani apa yang Allah sampaikan? Atau kita tetap mengutamakan mata dan pikiran kita lebih dari apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan itu semuanya berpulang kepada kita. Jadi kita akhirnya paham ya. Kenapa kita meminta kepada Allah? Ghairul maghdubi alaihim. Ini karena mereka itu bangsa paling rusak. Bangsa yang paling rusak itu Yahudi. Bahkan LGBT pun juga tidak pernah lepas dari peran serta dari orang Yahudi. Ya. Semoga kita menjadi orang yang selalu menyaksikan apapun yang firmankan Allah itu pasti benar. Ya. Makanya kewajiban kita terhadap apa yang terjadi di Palestina itu adalah yang pertama, memberikan keberpihakan kita di pihak yang mana. Loyalitas kita di mana. Yang kedua, memberikan doa. Yang ketiga, mensupport. Yang keempat, yang menjawab berbagai macam narasi-narasi negatif gitu ya dari orang-orang yang sejatinya bodoh gitu ya. Dan saya hari ini bingung sekali, banyak orang yang ngomong gitu ya. Ada yang ngomong bahwasanya perjuangan rakyat Palestina salah lah, ada yang ngomong Hamas itu buatan Israel lah, dan lain sebagainya. Sudahlah. Kalau memang kita terbentang jarak yang jauh dari Palestina, dan kalau kita tidak tahu, minimal diamlah. Setidaknya, kalaupun kita bodoh, minimal jangan dongok lah kita ini di dalam kehidupan iman kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi setiap urusan kita.